Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan membaca untuk memahami tulisan ini yang judulnya adalah Marrying Universal Dependencies and Universal Morphology. Ya, jadi di sini pada intinya adalah melakukan mapping ya dari universal dependency ke universal dependency fitur, artinya fitur-fitur morfologi ke unimorph, skema unimorph. Ya, saya udah membaca abstraknya, kemudian melihat semua sectionnya, kemudian section 1 introduction udah, kedua background morphological inflection sudah, ketiga to skema to philosophy sudah. Nah, alhamdulillah sekarang yang keempat ya, alignment ya, alignment task bukan merupakan yang mudah ya, antara mungkin maksudnya adalah mapping itu ya. Ini perlu explore human di dalam loop mapping ya. Saya kira bantuan ada proses manualnya sepertinya seperti itu ya. Kemudian konversi tersebut dari fitur-fitur universal dependency ke skema unimorph itu tidak merupakan permasalahan yang sulit ya, karena di sini konversinya ingin adalah beroperasi di skematanya ya, karena yang dilakukan anotasi di dataset yang di UD dan unimorph itu, yang dilakukan oleh manusia itu ada kesalahan-kesalahannya ya. Jadi kalau kedua skemata itu perfect ya, maka bisa lebih mudah untuk dimapkan. Tetapi sayangnya itu resource-nya, datasetnya itu tidak perfect, tidak 100% lah katakanlah gitu, sesuai dengan skematanya, sehingga perlu ada solusi yang seperti tadi dikatakan, mungkin ada keterlibatan manusia, ada proses manusianya memperbaiki mappingnya, hasil mappingnya ya. Kita dilihat bahwa di sini ini UD dan project UD dan unimorph itu merupakan dataset yang cukup besar, di mana UD versi 2.1 rilis 2.1 itu mempunyai 102 tripeng dalam 60 bahasa ya, yang dibangun secara independen ya. Ada beberapa pihak yang membangun secara independen yang ya inginnya adalah goalnya adalah universal inventory, jadi supaya merupakan anotasi yang ya banyak bahasa sehingga universal ya. Ya, annotator itu mungkin ada yang mengabaikan beberapa nilai tertentu, seperti misalkan gendernya
seperti di contoh di gambar 1 ya, dimana mereka ada ketidaksetujuan bagaimana konsep itu di linguistik konsep itu di encoded. Jadi apakah itu misalkan contohnya di sini ada gendernya, ada yang masuk ke dalam MSD morphosyntactic description, ada yang tidak. Ya, ini kita lihat gambar 1 yang pernah kita bahas juga. Ini gambar 1 mana? Gambar 1 yang ini ya. Oke, gambar 1 ini tentang kan gender ya. Jadi di sini kita lihat ini ada 2 bahasa ya di sini. Ada 2 bahasa sebutkan untuk sebuah frase. Jadi frasenya itu ini ada frase, ini adalah frase, ini frase bahasa Spanyol, mungkin Spanyol ya ini, dan Portugis ya. Dimana di frase itu yaitu di kalimat yang terakhir di sini ya tidak merefleksikan gender ya, ada yang tidak surface-nya sama bentuknya, bentuk inflected form-nya yaitu recrescente bacanya mungkin gitu ya. Ya, ini jadi tidak merefleksikan gender baik itu maskulin atau feminim. Tapi di Portugis di sini yang bawah itu anotasinya itu disebutkan ini adalah maskulin ya. Seperti itu. Jadi ada perbedaan pendapat itu ya. Mungkin ini maksudnya kalau di dua-duanya sebenarnya di 2 bahasa ini itu sebenarnya mencerminkan ada merefleksikan gender, tapi yang satu ditulis atau tidak, atau sebaliknya sebenarnya tidak, tapi yang satu ditulis yang satu tidak gendernya. Oke, kita lanjutkan di bagian 4 ini ya. Dan sebagai tambahan ini di sini ya, sebagai tambahan beberapa tripeng dibuat secara full otomatik atau semi otomatik ya, konversi dari tripeng ya. Ya, mungkin maksudnya adalah ini kan dependensi tripeng ini dikonversi dari konstituensi tripeng, saya kira mungkin seperti itu maksudnya. Sebagai contoh ini kata fas, kata di bahasa Spanyol yaitu yang artinya adalah Hugo, itu secara salah diberi label gendernya feminim, kemudian numbernya itu plural ya, karena ada karakter akhirnya, sekuens karakter akhirnya yang biasa untuk feminim plural ya. Jadi di sini katakan bahwa part of speech-nya itu udah benar ya, tapi ada yang labelnya yang ini ya, yang tadi gender plural, yang kata ini itu sebenarnya salah. Yang contoh ya, mungkin contoh kesalahannya. Kemudian itu universal dependency. Sekarang untuk pengembangan unimorph itu lebih centralized dan pipeline
kita lihat yang 7, catatan kaki 7 ya. Catatan kaki 7 centralized ini ya, mungkin kalau yang tadi kan banyak pihak ya, banyak pihak. Kalau di sini centralized maksudnya mungkin apakah yang membuat itu tidak independent parties seperti tadi kan, Yudi kan independent parties. Centralized oleh karena itu hanya 49 bahasa. Mungkin maksudnya karena centralized sehingga lebih sedikit ya bahasanya, mungkin maksudnya gitu ya. Kemudian kita lihat centralized dan pipeline. Maksudnya pipeline itu apa? Pipeline itu mungkin maksudnya di kalimat-kalimat berikutnya, dijelaskan di kalimat-kalimat berikutnya ya, dimana di unimorph itu kan inflectional paradigma infleksional yang diisi ya, yang itu diisinya itu dikonversi dari Wiktionary. Yang di Wiktionary itu dikonversi, kemudian ini kan di Wiktionary itu dibuat oleh manusia, anotatornya itu ya, kemudian dikonversi, dimappingkan ke unimorph yang artinya kemudian dimasukkan atau di mapping MSD-nya, dimana mapping ke MSD unimorph itu secara otomatis, jadi dibuat program otomatis yang setahu saya juga diperbaiki lagi, tapi proses otomatiknya itu ini apa, cukup besar porsinya karena annotator menghandle bahasa-bahasa yang mereka familiar atau yang terkait realisasi dari skema ini juga dan itu selesaikan per bahasa ya. Jadi di sini saya kira salah satu poin pentingnya adalah diambil dari Wiktionary yang mempunyai format yang beragam. Sebenarnya Wiktionary itu antar bahasa satu dengan bahasa yang lainnya, kemudian dikonversi ke unimorph. Ya, lebih lanjutnya lagi proses scraping ya dari Wiktionary ya, itu tidak mengcapture, tidak menangkap aspek leksikal yang tidak inflected ya. Jadi di sini hanya inflection saja yang diambil, seperti misalkan noun gender di banyak bahasa ya. Noun gender ini contohnya seperti apa ya, nanti perlu dicari nih yang non inflected seperti noun gender itu contohnya seperti apa ya. Jadi ya mungkin yang intinya adalah inflection yang diambil untuk unimorph. Kemudian skema ini skemanya mengizinkan detail seperti misalkan tidak adanya apa, aku kurang tahu ini maksudnya apa. Mungkin maksudnya di Wiktionary itu ada collection process kan. Di sini unimorph itu hanya merecord atau mengambil yang noun dan verb dan adjective ya, jadi hanya 3 itu ya, meskipun sebenarnya skemanya tidak hanya
tiga itu untuk part of speech untuk ini morph ya, tapi yang diambil dari Wiktionary itu hanya yang 3 pos ini aja. Untuk alasan ini ya penulis ini artikel ini memperlakukan korpora itu artinya yang dari UD dan unimorph itu sebagai realisasi atau implementasi yang tidak sempurna ya, tidak sempurna, tidak lengkap dari skemanya, skema UD dan unimorph. Dan kemudian juga ada ambiguity di skema yang juga sebenarnya jadi menyebabkan ketidaksempurnaan implementasi itu dengan tidak adanya guidance yang strict ya, maka anotator bisa mempunyai beberapa jalan, beberapa alternatif implementasinya karena guidance-nya tidak strict. Ya kemudian juga bisa jadi adanya disagreement antar anotator itu karena tidak adanya guidance yang strict. Ya, kemudian penulis di artikel ini berasumsi bahwa dalam korpus tertentu ya, maksudnya mungkin di dalam satu bahasa ya, barangkali ya, dalam satu bahasa untuk UD atau tiap-tiap bahasa untuk UD atau tiap-tiap bahasa untuk unimorph itu konsisten di anotasi, artinya karena yang menganotasi misalkan katakanlah universal dependency untuk bahasa Arab misalkan itu sama untuk universal dependency gitu, sehingga konsisten satu korpus bahasa Arab universal dependency ya, saya kira maksud seperti itu. Ada 3 kategori anotasi, ada kesulitan ada 3 kategori untuk kesulitan anotasi ya. Apa itu? Yaitu missing value, kemudian atribut yang spesifik bahasa, dan ekspresi yang multiword. Jadi ada 3 kesulitan anotasi ya. Yang pertama adalah missing value ya. Yang pertama missing value, kemudian atribut yang spesifik bahasa, kemudian ekspresi yang ada yang multi word. Yang pertama adalah missing value, kita baca. Di kedua skemata tersebut atribut-atribut yang irrelevan ya diabaikan untuk kata-kata yang memang tidak ada atribut yang relevannya itu, jadi tidak ditulis ya, saya kira tidak ditulis yang atribut-atribut yang tidak relevan untuk kata tersebut. Seperti contoh misalnya ini verb di sebuah verb di bahasa Inggris itu tidak dilabeli gender ya, jadi tidak dilabeli gender sampai dengan 0 gitu misalkan ya. Jadi di sini gendernya di exclude aja, tidak dituliskan. Jadi tidak dituliskan gender sampai dengan 0, tapi di exclude dari anotasi, sehingga
dengan tidak ditulis gender, karena memang tidak ada gender di verb bahasa Inggris itu, maka representasi untuk manusia itu lebih kompak ya. Tapi sayangnya di kedua resource, bahkan untuk atribut-atribut yang relevan sengaja dihilangkan ya. Atribut yang relevan ya, jadi mungkin maksudnya gini, kalau di bahasa Inggris itu memang tidak ada gender sehingga gendernya dihilangkan. Tapi kalau di yang sebenarnya relevan tapi nul, nah itu tidak ditulis ya, tetap juga dihilangkan juga. Nah itu mungkin jadi lebih menyulitkan untuk proses konversinya ya. Ini ada positiveness untuk sebuah verb atau activeness ya, fitur-fiturnya ya, atau finiteness bisa itu secara implisit dan akan dihilangkan. Sebagai contoh misalkan tabel 2 di sini. Contoh tabel 2 misalkan universal dependency tax untuk bahasa Spanyol finite verb ditulisnya gini, verb form sama dengan finite fin gitu ya. Kita lihat atau kita lanjutkan dulu sebelum kita lihat tabel 2. Tidak hanya unimorph yang membuat misalkan kedua resource juga tidak menyebutkan apakah itu aktif yang sebenarnya ini diizinkan oleh skematanya itu ya. Contohnya ya kita lihat tabel 2 ya. Untuk UD text bahasa Spanyol finite verb form fin tabel 2. Oke, ini hapus dulu. Oh ini bukan, ini gambar 2, maaf. Tabel 2 itu mungkin di atas lagi. Oke, ini tabel 2 ya. Oke, kita hapus dulu. Ya, kita udah pernah bahas, jadi mungkin lebih mudah. Ya, di sini kita baca dulu captionnya. Anotasi untuk bahasa Spanyol, berbahasa Spanyol mandaba ya, yang artinya adalah ini ayat atau he atau she atau it commanded ya. Sebagai catatan, Yudi memisahkan part of speech ini ya, part speech dipisahkan ya. Mungkin kita udah tahu bahwa part of speech dipisahkan dari fitur-fitur lainnya di Yudi. Di setiap skema urutan tidak relevan ya. Nah, kemudian yang di sini adalah yang verb from fin ini yang tadi dikatakan bahwa di Yudi ini tadi ya, di tabel 2 ya. Sini tadi, oke, di sini tabel 2 disebut-sebut di sini. Sebagai contoh, tabel 2 hanya Yudi yang ini apa, ada form fin ini, hanya Yudi. Nah, kita lihat lagi tabel 2 ya, ini sama untuk kata yang sama ya, mandapa ya, bagaimana ditulis, dianotasikan menggunakan Yudi dan unimorph. Nah, ini di sini ada.
Mungkin maksudnya seperti itu. Jadi ini ada mood, ada verb, ini verb. Di UD ada moodnya in, di sini langsung tulis in, ini ya, in gitu di unimorph. Kemudian numbernya sing, ini adalah SG, personnya 3, ini ada yang 3, 1 ya, ini ada 2. Kemudian tense-nya im, tense-nya im. Kemudian im itu yang mana ya, imperfect itu mungkin, atau mungkin PST inilah, ini yang ini mungkin tidak dituliskan form fin untuk yang unimorph ya. Oke. Ini adalah adanya kesenjangan ya untuk di antara dua proyek ini ya. Jadi ini contoh yang tabel 2 tadi, yang dimana dituliskan formnya fin dan ya, yang di sigmorph unimorph tidak. Itu adalah missing value ya, missing value. Jadi sebenarnya ada tapi tidak dituliskan ya, atau dianggap sebagai default barangkali gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, ini kesulitan anotasi kan missing value pertama. Kemudian yang kedua adalah language specific attribute ya. Di UD itu mencatat ada himpunan fitur yang tetap menyimpan language specific. Misalkan ada di bahasa Romania position, ada di bahasa Rusia dialek, ada di bahasa Czechnya dan Arabic nom value. Ini ada nomor 8 catatan kaki, dimana di catatan ke-8 itu ada daftar, itu adalah language specific ya. Jadi ada daftar language specific, itu apa saja fitur-fitur language specific yang kemudian bisa dituliskan di UD. Kemudian untuk unimorph mempunyai potentially infinite, jumlahnya secara potensial tidak terbatas, language specific fitur yang ditulisnya LG spec 1, LB spec 2 yang sparsely used ya, karena di sini language specific kan banyak. Jadi LG spec 1 mungkin misalkan position di Romanian, padahal itu position hanya di Romania aja. Kemudian language specific 2 itu dialek yang sebenarnya hanya di Rusian saja dan seterusnya. Jadi banyak kosongnya karena hanya bahasa tertentu atau sedikit bahasa yang menggunakan sebuah fitur ya. Di sini fiturnya unimorph LG spec ini. Ini sebagai contohnya, di sini ada ini ada contohnya ya, LG spec 1 di Spanyol itu membedakan antara dua yang mungkin identik, bentuknya identik, dari subjunctif yang imperfect, yaitu C, ini ya, akhiran C, dan ra, bentuk C dan ra. Seperti contohnya ada C, ada ra, dari yang estuvis dan estuvera, dari estar yang ar itu ya, apa artinya to be ya. Di UD tidak menganotasi bentuk secara berbeda. Nah, ini belum jelas saya maksudnya. Jika sebuah bahasa mempunyai beberapa
language specific atribut, maka urutannya tidak di prescribe, mungkin maksudnya tidak ada ya, tidak ada urutannya. Bagaimana atribut 1, atribut 2 urutannya bisa dibolak-balik gitu maksudnya. Untuk yang language spesifik bahasa tertentu tadi, untuk di skemata unimorph. Dan ada catatan terpisah yang menerangkan semacam itu di datasetnya. Karena lebih bagus kalau ada contohnya. Yaitu yang kedua, yaitu missing value pertama. Kedua, untuk kesulitan anotasi adalah language specific attribute ya. Kemudian untuk yang ketiga, kesulitannya adalah untuk anotasi adalah ekspresi yang terdiri dari beberapa kata ya. Jadi ada ke imperfectnya, belum ada ketidaksempurnaannya. Bagaimana merepresentasikan konstruksi multiword, baik itu UD maupun unimorph, itu anotasinya adalah word level ya. Yang disebut dengan lexical integrative principle atau word based morphology. Jadi UD dan unimorph ya, untuk morfologi itu ini adalah untuk kata ya, makanya sebutannya adalah lexical integrative principle atau word based morphology ya. Sayangnya di sini tidak semua manifesto morphological bisa atau terjadi di level kata secara individual. Seperti misalkan bahasa Persia, ada konstruksi yang untuk verb yang lebih light, mungkin maksudnya gini ya, yang diilustrasikan di sini ya, Karimidos Dustan ini. Di bahasa Persia beberapa aksi ya, itu ada pasangan sebuah light wordnya. Yang satu itu mempunyai makna yang kecil dengan noun ya. Contohnya gambar 2 yang menggunakan light verb construction ini, latmi zadan, to damage ya, latmi zadan ya. Di sini nanti kita lihat gambar 2. Di sini adalah bagian-bagian dari verb itu terpisah ya di kalimat ya, sehingga perlu morfosintaktik parsingnya. Kita lihat gambar 2 ini, hapus dulu ya, nggak bisa dihapus. Oke. Ya, kita lihat ya, ini bahasa Persia, yang ini artinya, ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Persinya di transliterasi dengan tulisan Latin ya.
bahasa Persian transliterasi, kemudian ada gloss dan transliterasi. Gloss yang sini gloss atau glossnya bukan yang itu. Gloss itu adalah yang ini ya, yang berkata, diterjemahkan berkatanya itu. Terjemahkan berkata ini adalah glossnya. Kemudian kita lihat ada verb construction yang lat mezaden, ini lat me di sini dan zat ya di sini yang terpisah dalam kalimat, tapi padahal sebagai satu kesatuan multi word yang mempunyai maknanya jadi sebenarnya sangat terkait. Ini adalah multi word construction yang terpisah ini ya, ini terpisah multi word construction ya, ini salah satu kesulitan anotasi ya, jadi ada 3 tadi, missing value pertama, kedua language specific attribute, ketiga adalah multi word expression ya. Untuk bagian 4 saya kira seperti itu ya. Insya Allah nanti saya akan lanjutkan mempelajari paper ini.